Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Jadi video kali ini aku mau membahas sebuah buku. Ini adalah bukunya Susan Collins, spin-off dari seri populer Hunger Games ya yang udah difilmkan juga. Judulnya adalah The Ballad of Songbird and Snake atau Balada Burung Penyanyi dan Ular. Nah, jadi aku akan bahas buku ini, tapi sebelumnya aku mau ngasih informasi ke kalian. Jadi buat kalian yang suka baca buku fiksi atau baca buku non fiksi yang versi hard copy kayak gini, lebih suka buku fisiknya, tapi kalian nggak keberatan dengan buku bekas atau pre-love, kalian bisa cek link di description box karena aku mau ngejualin buku-buku yang udah nggak aku baca lagi. Tuh, karena kan sayang bukunya nggak aku baca tapi cuma ditaruh doang gitu. Kayak gitu aja sih. Langsung aja kita mulai ke reviewnya. Jadi covernya kayak gini ya. Ini cukup sederhana, cuma lambangnya tuh agak-agak kayak Mockingjay, cuma dia burung dan ular gitu ya. Meskipun burung penyanyi di sini juga merujuknya ke Mockingjay sih. Di sampingnya kayak gini. Dan belakangnya seperti ini ada apa? Ada sinopsisnya. Gitu. Buku ini tokohnya adalah Coriolanus Snow atau Presiden Snow yang usianya tuh masih 18 tahun. Di masa remajanya Snow gitu lah. Si villain di Hunger Games. Nah, ceritanya sendiri di awal jadi diceritakan Snow ini dia siswa akademi, umurnya 18 dan masih kelas mungkin kelas 3 ya, tahun akhir lah mau lulus. Nah, keluarga Snow ini diceritakan mereka sempat kaya raya di salah satu keluarga terkaya lah di Capital. Cuman karena efek perang dan kesalahan investasi, jadi mereka investnya justru di distrik 13 yang mana itu kan hancur ya gara-gara perang. Akhirnya si keluarga Snow ini hancur, uangnya habis. Mereka cuma tersisa geria tawang dan yaudah hartanya itu doang. Sekilas aja kalau misalnya kalian gak nonton Hunger Games, aku jelasin sedikit ya tentang Capital dan perang-perang karena ini akan berhubungan dengan apa sih itu sebenarnya Hunger Games. Jadi dikisahkan Amerika Utara waktu itu udah hilang dan berdirilah negara Panem gitu. Jadi udah bukan Amerika lagi tapi negara Panem. Negara ini ada pusatnya yaitu capital, dikelilingi distrik-distrik. Totalnya ada 13 dengan spesialisasi masing-masing. Misal kayak distrik 12 itu penghasil batu bara, distrik 13 itu nuklir, terus distrik 11 itu ke perkebunan, distrik 4 ke perikanan dan lain-lain gitu ya. Nah, sebelum masa kegelapan atau sebelum perang, istilahnya mereka ya udah kayak gitu, bekerja seperti biasa. Lalu timbul kayak pemberontakan. Nah, pemberontakan untuk ngerebut kapital sama distrik-distrik itu. Nah, karena perang cukup lama, yang menang kapital. Karena yang menang kapital akhirnya ngehukum distrik yang kayak menghasut perang, yaitu distrik 13 itu dihancurkan. Yang mana di situ uang keluarga Snow di situ semua ya, jadi bangkrut tuh keluarga Snow. Nah, sementara untuk mengenang masa kegelapan itu, masa perang, jadi kapital itu punya peraturan tiap distriknya tuh harus ngirim 2 remaja, satu cewek satu cowok, di kisaran umur 12 sampai 18 tahun lah, untuk ngikutin Hunger Games. Dimana di Hunger Games itu mereka 24 orang ya dari distrik 1 sampai 12 bakal ditandingkan sampai tersisa satu orang doang yang hidup. Jadi mereka boleh ngebunuh satu sama lain. Seperti itu. Nah, jadi di buku ini Hunger Games-nya tuh baru yang ke-10. Berarti baru 10 tahun setelah perang ya. Dan di bab awal dijelaskan banget sih efek perangnya tuh masih cukup kerasa. Di antaranya kayak trauma-traumanya Snow ketika dia masih kecil ya, terus juga efek yang terjadi di keluarganya Snow itu masih diceritakan dengan cukup bagus gitu loh, dan cukup mendetail juga sih. Nah, masalah itu muncul ketika si anak-anak dari akademi yang tahun-tahun akhir itu mereka ditunjuk untuk jadi mentor. Ini pertama kalinya ya. Jadi di Hunger Games 1 sampai 9 itu nggak ada mentor-mentoran. Di Hunger Games ke-10 ini baru ada kayak pembaruan gitu. Nah, Snow ini salah satu yang dipilih buat jadi mentor. Karena Snow
tahu yang menang Hunger Games dan mentornya itu bakalan dapat benefit, dia kayak cukup excited ya, dia semangat banget. Masalahnya dia dapat peserta yang kemungkinan menangnya tuh kecil karena dia dapat peserta dari distrik 12 yang mana itu spesialisasi batu bara ya. Terus cewek, jadi kayak aduh gimana nih gitu ya. Snow iri sama teman-teman yang lain yang anak-anak yang dapat distrik 2 yang mana anak-anaknya keker dan bisa bertarung. Terus ada juga yang dapat distrik 4, distrik 7 yang biasa pakai senjata selama bekerja di lapangan kayak gitulah. Jadi dia agak-agak minder gitu, putar otak, sampai akhirnya di pengumuman penentuan peserta ketahuan tuh gadisnya siapa. Ternyata dia dapet cewek namanya Lucy Gray. Seperti dugaannya, jadi Lucy Gray ini badannya ya nggak gede gitu, kecil ya, anak cewek lah. Kalau misalnya bertarung tuh kayaknya nggak bakalan menang gitu ya. Cuma yang menarik adalah Lucy Gray ini dia pintar nyanyi. Jadi pas hari pemungutan itu Lucy Gray nyanyi, suaranya bagus. Untuk orang yang mungkin zaman perang kayak musik nggak terlalu penting gitu ya. Jadi si Snow ini kayak tersentuh oleh musiknya gitu dan suaranya itulah. Nah yang mana selama Hunger Games, selama persiapan Hunger Games ini kita akan diajak ngelihat gimana caranya Snow berusaha maksimal mungkin untuk menjadikan Lucy Gray ini pemenang. Dengan tadi ya cuma gimana caranya si pesonanya Lucy Gray ini bisa menarik hati orang-orang gitu loh. Fun fact-nya lagi, jadi sebelum Hunger Games yang ini nggak ada sistem ngirim-ngirim hadiah, itu nggak ada. Jadi kalau di Hunger Games yang Katniss kan ada peserta itu bisa dikirimin obat, makanan sama penonton ya. Jadi sebelum Hunger Games ke-10 tuh nggak ada. Ide itu yang bikin adalah si Snow. Jadi dia kayak ngajuin gitulah ke dekan sekolahnya gitu. Karena dekan sekolahnya itu yang pecetus ide Hunger Games. Dan ketua lab di sekolahnya juga itu kayak profesornya itu bikin mutan-mutannya gitulah. Nah itu sih sinopsisnya. Dia lebih ke gimana caranya Snow menjadikan Lucy Gray ini pemenang biar dia dapat apa yang dia mau. Karena memang peserta yang menang itu mentornya bakal dijanjiin berbagai hadiah sih. Itu yang paling bikin Snow kayak gue harus ngelakuin apapun gitulah. Karena ya baik lagi dia tuh keluarga miskin, dia tinggal dengan sepupunya Tigris yang udah kerja, cuma kerjanya jadi asisten gitu ya, asisten penata mode, jadi gajinya belum banyak. Grandmanya juga nggak kerja, sakit-sakitan gitu ya. Terus banyak masalah, dia kayak pingin kuliah dan pingin mencapai sesuatu gitu loh, pingin jadi presiden gitulah. Oh ya by the way, Snow ini dia selain menjadikan Lucy Gray sebagai jembatan gitu ya, jembatan untuk menuju kemenangan, secara nggak sadar dia juga mulai jatuh cinta. Jadi pertama kalinya kita melihat villain jatuh cinta tuh di buku ini, si Snow yang sekejam itu dia punya cinta ternyata dengan seorang gadis dari distrik 12. Apakah ini penyebab kenapa dia benci banget sama Katniss? Well ya. Nah sekarang lanjut ke apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka dari buku ini. Sebelumnya ini ada 3 bab ya guys, jadi ada 3 bagian sih. Bagian 1 sang mentor, sudah bagian 2 mana ya, ini nggak ada ininya sih, nggak ada daftar isi. Bab 2 itu bagian 2 sama bagian 3, nggak salah inget ya gimana, tapi intinya itulah ya. Jadi hal yang aku suka dulu dari awal, ini bukunya lumayan tebel dan babnya ada banyak, jadi pendalaman karakternya Snow itu cukup detail banget. Ini aku yang lumayan suka sih dari buku ini. Jadi karena ini sudut pandangnya dari Snow, jadi kita bisa lihat dan bisa memahami gitu apa sih yang dipikirkan dan apa sih yang direncanakan. Selama awal itu aku kayak jadi memaklumi sih, kayak oh ya udah dia kayak gitu, oh ya karena dia emang korban perang dan sebagainya gitu loh, agak bersimpati lah. Karena di awal juga si Snow ini belum terlalu yang
kelihatan kejam dan liciknya gitu di bab-bab awal ya. Apalagi bab awal tuh isinya Snow doang nih, kayak gimana dia hidup, terus tentang teman-temannya juga. Bab soal dia ketemu sama Lucy Gray ini juga masih di bab 4 kayaknya. Itulah. Terus yang menariknya lagi dari buku ini adalah gambaran Hunger Games yang terjadi sama Katniss. Hunger Games ke-74 itu benar-benar beda dengan Hunger Games ke-10. Ya perlu diingat ya, ini dia baru perang Kapitolnya, jadi duitnya juga belum banyak, masukan belum ya ini belum jadi hiburan sih. Baru mulai di Hunger Games ke-10. Jadi sebelumnya tuh Hunger Games bukan acara favorit ya. Kalau kalian yang gak ngikutin Hunger Games dan gak nonton, Hunger Games-nya Katniss, Hunger Games ke-74 tuh ibarat kayak Indonesian Idol gitu kali ya. Jadi banyak orang yang mengidolakan gitu, gue jagoan ini, kayak gitu-gitulah. Itu jadi acara hiburan paling ngehits di Capitol. Cuma sebelum Hunger Games ke-10 itu kayak orang tuh nonton juga ogah gitu, kayak males, ngapain nonton anak-anak kecil saling bunuh-bunuhan gitu. Tapi di Hunger Games ke sini, ke-10 ini kayak dikemas dengan gimana caranya lah biar jadi sebuah tontonan gitu. Dan juga menarik melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oh ternyata dulu nggak ada ini, terus sekarang ditambahin gitu. Oh ternyata dulu tuh memperlakukan pesertanya kayak gini, terus dibandingkan dengan zaman Katniss, oh ternyata zaman Katniss sudah gini gitu lah. Sejarahnya sih, jadi kita bisa lebih mendalami. Buat yang Hunger Game holic mungkin kayak pingin tahu, ini menjawab sih menurutku. Terus apalagi ya yang seru ya, kisah cintanya Snow juga seru sih, tentang gimana kok dia bisa jatuh cinta tuh kayak rada-rada wow gitu ya. Karena di Hunger Games itu kesannya si Snow ini ya haus kekuasaan, dia mau mencapai semuanya gitu. Dia bahkan gak segan-segan ngebunuh lawannya dia dengan racun dan lain-lain gitu. Ternyata dia masih punya perasaan cinta, dan di sini bucin dia. Bucin guys, Snow itu bisa bucin. Nah, sekarang yang gak aku suka efek dari itu tadi sih, karena ini halamannya banyak dan menceritakan Snow-nya juga lumayan detail. Tapi karena sudut pandangnya mentor ya, agak bertele-tele sebenarnya. Jadi kayak buat orang yang sukanya adrenalin, kayak pengennya cepet-cepet deg-degan gitu ya, ada bunuh-bunuhan atau apa, ini kayak aduh lama banget gitu. Karena pemungutan suaranya itu di bab 4, di bab 3 kalau gak salah. Terus dari bab 3 sampai tandingnya itu lama banget, kayak terus-terusan gitu-gitu terus kan. Kalau di Hunger Games itu ada trainingnya gitu ya, ada siswa-siswanya atau siswa kan jadinya, peserta-pesertanya tuh kayak diajarin bertarung apa segala macam gitu. Ini nggak ada, jadi mereka tuh nggak dibekalin skill untuk bertahan hidup atau bertarung di medan gitu. Jadi ya udah, bener-bener anak-anak dapat dari distrik, dikumpulin, ditunggu beberapa hari sampai hari H udah dilepas gitu aja. Kurang deg-degan gitu loh. Jadi kesannya ya udah di tempat-tempat itu aja, bolak-balik ke lokasi yang sama. Karena ya Lucy Gray-nya itu tertahan di satu lokasi, si Snow-nya yang waktu itu kan jadinya kayak bolak-balik gitu. Meskipun ya ada beberapa kejadian yang nggak diduga-duga sih, meskipun di bab awal juga ya, cuma ya itu tadi kayak lama banget. Aku kayak nih Hunger Games-nya kapan mulai, nggak mulai gitu ya. Terus yang aku nggak terlalu suka lagi adalah apa ya, lebih ke situ sih kayaknya. Karena meskipun jadi di sini kan ada tokoh namanya Sejanus, dia tuh ceritanya anak distrik 2 yang karena keluarganya kaya raya ya, keluarganya tuh kayak bikin senjata gitu, mereka kaya raya di distrik 2, dan akhirnya keluarganya memutuskan untuk pindah ke Capitol gitu. Jadi kayak Sejanus itu sebenarnya pinginnya di distrik 2, tapi distrik 2 nggak mau nerima dia karena berarti kan kayak pengkhianat gitulah buat distrik 2. Tapi Capitol juga nerimanya tuh kayak cuman karena duit doang gitu loh. Jadi di sekolah pun dia nggak ada temennya. Nah si Sejanus ini tuh karakter yang cukup penting di buku ini. Di awal-awal tuh aku kayak aduh nih orang kenapa sih gitu loh si Sejanus ya,
dunia orang kenapa sih, kenapa dia nggak tahu apa resikonya dia memberontak dengan pola pikir yang kayak gitu tuh bisa berbahaya buat dirinya dan orang lain. Dan ternyata emang ya gimana ya, di awal aku ngerasa greget sih sama karakter ini sebenarnya, tapi ya benar juga, cuma ya gitulah, gimana sih, aku juga rada bingung ya sama karakternya Sejanus. Cuma agak lama aja sih menaikkan konfliknya ya, karena si Sejanus ini adalah kunci dari bab terakhir. Di awal tuh kayak lambat gitu loh, lambat, Sejanus ini penting apa enggak, ternyata itu pentingnya tuh di akhir-akhir, dan ngebangunnya tuh kayak terlalu lama gitu menurutku. Pola pikirnya Sejanus juga baru bener-bener ketahuan tuh di babak terakhir sih gitu. Berarti apa ya, orang terlalu baik yang mudah dimanfaatkan. Jujur ya, aku rada gerges sih sama karakter kayak gitu, tapi ya itulah Sejanus, orang terlalu baik yang akhirnya dimanfaatkan orang lain. Terus ya udah sih itu aja, terlepas dari halaman yang cukup banyak, tapi kalau udah lewat dari bab 2 sih menurutku it's oke aja sih. Masih ada banyak hal yang bikin penasaran juga kok setelah Lucy Gray menang ya. Ini agak spoiler ya, cuma sebenarnya konflik utamanya tuh menurutku di bab 3. Karena kayak Lucy Gray menang tuh nggak terlalu dramatis juga. Oh, satu hal yang juga nggak terlalu menegangkan alasannya ya. Ini banyak banget fans Hunger Games yang aku lihat di review buku mengatakan hal yang sama, kayak lu nih kurang tegang nih Hunger Games-nya gitu doang. Karena di Hunger Games ke-10 kalau dibandingkan dengan Hunger Games 74 tuh jauh banget. Hunger Games ke-10 itu kayak cuman stadion mungkin kayak lapangan bola gitu ya, stadion ada kursi-kursi, udah ditaruh situ doang. Jadi pesertanya tuh kebanyakan sembunyi di lorong-lorong yang di bawah tribun, mungkin ya di bawah tribun. Nah kameranya itu cuma nyorot lapangannya, jadi di tempat yang luarnya doang yang kelihatan. Kita cuma bisa ngelihat peserta itu kalau dia keluar nunggu dikirim makanan, udah. Bunuh-bunuhnya tuh cuma pas waktu itu doang. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal di lorong atau diapain di lorong tuh nggak ketahuan. Itu sih yang bikin dari segi angle-nya itu loh. Jadi segi angle-nya tuh kayak banyak angle mati di daerah situnya. Menggambarkan kalau Hunger Games 10 itu emang low budget. Cuma ya efeknya jadi nggak ada tegang-tegangnya gitu loh. Jadi banyak kematian yang lah itu kenapa lah, ini gimana gitu. Jadi dari segala macam kekurangan dan kelebihannya untuk buku setebal ini ya worth it aja sih kalau menurutku. Apalagi kalau kalian Hunger Games holic yang mana bener-bener haus akan konten Hunger Games ya. Karena Hunger Games gue udah selesai, Mockingjay agak susah kalau mau diterusin dengan tokonya Katniss. Jadi menurutku ya ini cukup worth it aja sih untuk dibaca gitu. Yang penting jangan terlalu ekspektasi bakal sama kayak Hunger Games nya Katniss, karena perlu diingat ini habis perang, terus juga banyak peraturan yang baru dibikin, yang mana itu kayak menyempurnakan sampai ke Hunger Games nya Katniss. Tapi ya itu cukup menarik buat ditonton juga ya, cukup menarik buat diikutin dan dibaca juga gitu. Ya aku mau ngomongin hal-hal spoiler. Ini aku greget sih pengen ngomongin, tapi ini spoiler, jadi kalau kalian nggak mau dapat spoiler sampai di sini aja. Jangan lupa klik like, subscribe kalau kalian suka. Kita mulai ke spoilernya. Oke, jadi aku bilang bab ketiga itu bab yang sangat krusial ya. Cuma memang menuju sananya tuh emang agak lama. Nah intinya adalah aku paling suka ending, bener-bener endingnya itu kayak deg-degan banget. Endingnya tuh bener-bener gak habis pikir ternyata ada cowok kayak gitu. Itu menandakan betapa liciknya Snow, dan kayak gue mau dapetin apapun, gue gak peduli sama siapapun. Dan ini kayak awal mula dia mulai ngebunuhin orang tuh gara-gara ini gitu loh. Jadi intinya si Snow ini dia kan keperangkap di distrik 12 tuh jadi penjaga perdamaian. Dia bisa aja keluar jadi pegawai negeri, cuman masalahnya dia sempat ngebunuh orang gitu loh. Nah senjata bukti pembunuhannya itu masih hilang di desa Sam di distrik 12. Dia tuh kayak harus nyari itu kan. Nah dia ketemu
di jauh gitu kan, di tempat di hutan sama ceweknya, dan ini kayak dilematis terus. Aduh, gue nggak habis pikir sih dengan jalan pikiran Snow. Kira dia kayak bakal cuma yaudah gue bakal ninggalin cewek gue gitu kan, atau yaudah gue bakalan ngebawa cewek gue atau gimana. Tapi ini bener-bener kayak egois banget sih itu orang, layak untuk jadi villain yang jahat lah intinya. Kalau dia ninggalin Capitol nggak mungkin ya, karena dia kan jadi presiden di masa depan. Cuman aku mikirnya dia nggak akan sekejam itu sih dengan orang yang dia sayang loh, orang yang dia cintain. Karena memang si Lucy Gray ini jadi satu-satunya orang yang sempat Snow sayang dan sempat Snow cintai sebagai wanita. Sudah itu dia kayak nikah, ibu negaranya pun juga bukan yang dia suka, dia cuma nikah tuh karena ya biar mendukung ambisinya dia jadi presiden gitulah. Gitu sih guys. Jadi intinya si Snow ini licik. Terus plot twist yang di akhir juga cukup worth it sih buat kalian nantikan ya. Jadi buku setebel ini memang agak bosen dibacanya. Kalau kalian menantikan banyak titik-titik adrenalin yang bakalan wah bikin deg-degan, bikin semangat, kayak serial misteri atau kayak serialnya Hunger Games yang bunuh-bunuhan apa segala macam. Pembunuhan yang Snow lakukan tuh lebih ke arah slow-nya gitu loh, kayak membunuh secara nggak langsung, membunuh secara ya nggak sengaja atau apa gitu. Di awal-awal tuh kayak gitu, jadi masih belum kerasa deg-degannya, tapi itu worth it sih buat aku. Ini buku yang bagus, yang menarik, dengan segala macam kritikannya ya, menurutku tetap worth it. Tapi kalau kalian fans Hunger Games, ini aku udah ulang-ulang beberapa kali tapi emang beneran gitu. Kalau kayak gitu aku bener-bener akhir video ini. Terima kasih ya kalau udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah, dukung aku biar aku semangat lagi bikin videonya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.